Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita di malam hari. Dan kali ini kita berkesempatan lagi dalam kondisi yang sama, masih dalam teknisi pertutorialan ya. Jadi kali ini kita akan berbagi tips dan berbagi pengalaman juga sharing tentang permesinan ya. Oke ya. Jadi kali ini yang kita bahas itu mengenai hasil jahit atau benang yang kondisinya di mana benang ini dia keadaannya norceng ya, atau norceng itu bisa dikatakan juga si benangnya tidak stabil ya, atau naik turun seperti yang kawan-kawan semua lihat nih. Kondisi benang seperti ini ya, coba lihat. Nah ini dia naik ke atas namun tidak stabil. Lihat di bawahnya, terlihat jelas ya bahwa benang ini kendor. Lihat nih, kita tarik dikit aja udah kelihatan nih. Beda halnya dengan kondisi benang yang naik ke atas semua namun di bawahnya rapi. Itu beda kasus ya. Ada yang benang ke bawah semua, ada juga yang benang ke atas semua, ada juga yang seperti ini kondisinya ya. Jadi si benangnya naik ke atas namun di bawah juga ikut kendor. Sisi lain kan ada yang naik ke atas namun di bawahnya dia rapat dan padat, ada. Atau sebaliknya, yang ke bawah dia kencang tapi di atasnya dia rata. Namun kali ini seperti yang kita lihat bersama bahwa benangnya itu naik ke atas namun di bawah ikut kendor. Yang padahal secara logika, kalau secara logika nih, dua baris benang yang bersangkutan, kalau posisinya dia naik ke atas, seharusnya di bawah dia kencang, ya kan? Seharusnya dia kencang karena ketarik ke atas. Namun ini kasusnya beda. Ke atas ketarik kencang, namun di bawah juga kendor, tidak rata seperti ini. Lihat, coba lihat, nih, kendor semua. Berarti dalam artian posisi mesin jahit ini, lihat. Ini mesin butterfly ya, mesin hitam dan sejenisnya sama aja, hanya di beda-beda brand aja, beda merek. Kasusnya yang seperti ini, dia kendalanya di benang ya. Dan hal semacam ini tidak mungkin ada di bagian sini, tidak. Ini luar wilayah. Untuk setelan atau settingan di dalam mesin ini beda wilayah, karena ini kasusnya hanya di benang saja. Juga pula bukan di bagian jarum seperti di video sebelumnya ya. Beda banget nih. Ini hanya di kendala benang. Jadi kondisi benang saat jalan, tekanan benang atas dan benang bawah dia berbeda ya. Berbeda. Beda halnya dengan yang saya katakan tadi, bahwa benang yang atas kencang, seharusnya di bawah dia kencang ketarik atas semua ya. Tentunya namun ini berbeda sekali dengan kasus seperti itu atau sebaliknya. Berarti yang jadi persoalan ini antara tekanan di benang saja ya, tekanan benang. Namun kita lihat bahwa tekanan benang yang jatuhnya di sini dia terarus dari sini nih. Coba lihat. Dari jarum dia naik ke atas. Oke. Lihat. Nah, dia naik ke atas, kemudian dia menyangkut di sini di pelatuk. Ini namanya pelatuk ya. Dia pelatuk kemudian turun ke tension. Oke ya. Turun ke tension. Kemudian dia naik lagi. Lihat. Dan dia menyalur ke sini. Semua kondisi lancar di sini, tidak ada yang tersumbat ya. Coba lihat. Secara logika dia seharusnya dengan kondisi seperti itu, penyebabnya karena tadi penyebabnya ada di arus benang yang tidak stabil,
seharusnya di antara aliran benang ini dia ada yang terganggu ya. Namun seperti yang kita lihat, ini benang dia tidak tersangkut. Kemudian di atasnya dia juga lancar sampai ke sini. Coba kita lihat di tension ya. Ini masih jalan seperti biasa. Tapi kenapa kok hasilnya seperti itu? Apakah jawabannya ada di bawah sana di area skoci? Kita harus bongkar semua persoalan ini. Ya, seperti yang saya katakan biasanya, bahwa kendala sesuatu alat yang rusak tidak kita bisa vonis sekaligus spontan langsung ditujukan ke barang tertentu, tidak ya. Tetap hasil analisa itu hanya 50%. Faktanya kita buktikan dengan cara membongkar semua part yang bersangkutan dengan persoalan atau permasalahannya, terutama nih seperti ini di benang. Saya katakan bahwa yang beraliran atau bersangkutan dengan benang itu melewati seperti ini ya. Tadi saya katakan ini di tension, ada juga di skoci ya. Kalau benang bawah dia berurusan dengan skoci, benang atas hanya di tension dan jalurnya sampai ke pusat benangnya ya. Oke ya. Dan kita mencoba kali ini untuk membedah persoalan ini hingga hasilnya harus sesuai seperti yang kita inginkan. Karena kalau benang keadaan seperti ini, dia tidak mungkin berjalan dengan baik dan tidak bisa difungsikan. Oke, mari kita bongkar lagi ya mesinnya. Kita cari dan eksekusi penyebab penyakitnya. Oke ya guys, kita langsung saja eksekusi dan cari sumber penyakitnya ada di mana. Oke ya, sumber penyakitnya ada di mana. Oke, kita langsung cek saja. Lihat. Seperti biasa kalau permesinan seperti ini kita harus membuka bagian dalam untuk mengetahui. Coba lihat, ini ada skoci. Oke, dipisah dulu ya. Lihat, ini ada skoci. Ini namanya skoci. Ini salah satu jalur benang yang berkaitan dengan hasil jahit yang rusak tadi ya, atau tidak stabil. Seperti kita lihat. Di sini ada skoci yang kotor. Coba lihat. Nah, lihat kan kotoran-kotoran ini seperti yang kita lihat. Kemungkinan saja salah satu penyakitnya atau penyebabnya mungkin di sini. Itu baru kemungkinan dan itu baru analisa. Tapi tidak kita pastikan terlebih dahulu ya. Dan coba kita bersihkan seperti biasa. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya guys. Jadi harus rajin bersih-bersih, apalagi mesin jahit seperti ini sangat rentan sekali dalam kerusakan. Jadi harus sering-sering dan rajin-rajin membersihkan alat-alatnya ya, apalagi bagian di sini, karena sangat mengganggu sekali untuk hasilnya. Oke. Kemudian ini namanya palet. Oke. Bisa dibilang pelet, bisa juga dibilang sepul. Fungsinya dia adalah penggulung benang. Oke, semakin banyak gulungan benangnya di dalam, maka semakin panjang hasil yang didapatkan dalam jahitan, begitu ya. Dan semakin panjang pula dan semakin lama pula benang untuk habis seperti itu. Caranya begini. Ini sepul atau palet dimasukkan ke sini. Makanya dimasukkan seperti ini, lihat. Kemudian kita tarik ke atas, ada colokan di sini. Ini jalur benang, ya. Ini salah satu proses untuk mencari persoalan seperti di awal tadi, lihat. Kemudian kita masukkan ke sini, berat, masukkan. Nah, sampai berbunyi trek. Kalau dia tidak berbunyi trek, bisa dipastikan 85% bahwa ini ada kerusakan. Karena kalau posisi dia stabil, dia normal, begitu kita dikeluarkan lalu kita masukkan lagi, nah seperti ini diselipkan, dia akan berbunyi trek. Oke, coba saya ulangi lagi biar jelas. Nih, dia akan berbunyi seperti ini, dia masuk trek. Nah, dengar gak ya?
Dengar gak bunyinya? Seperti itu ya. Jadi keterkaitan antara penyakit yang di awal kita lihat tadi, si benang kencang kendor itu salah satu penyebab mungkin saja dari sini. Namun kita tidak semata-mata menyatakan bahwa ini adalah salah satu penyebabnya, tidak. Ya, sebelum kita cek satu persatu bagaimana kestabilan dari setiap alat-alat mesin itu bekerja, bagaimana cara bekerjanya yang maksimal, seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Coba kita lihat. Ini ada benang, lihat. Kemudian si benang sudah posisi dalam keadaan masuk. Secara posisi dia bisa begini, lihat. Dia berputarnya ke arah kanan, bisa juga berbalik ke arah kiri, ya, ke arah kiri. Nah, lihat, ke arah kiri, ataupun sebaliknya dia berputar ke arah kanan. Oke ya. Sebenarnya pada dasarnya dia tidak bermasalah baik ke kiri maupun ke kanan. Namun pada keadaan tertentu, mungkin karena diakibatkan skoci ini yang tidak baik dari yang baru atau tidak baik dari sebelumnya, dan berakibat ke sini. Kalau skoci yang udah rusak, dia bisa berakibat ke sini, bisa berdampak juga ke hasilnya dari proses bulak-baliknya ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti penyampaian saya. Jadi, kita sesuaikan tergantung kondisi di mana bagusnya ya. Kalau misalkan posisi begini dia bagus ya, kemudian kita masukkan sampai bunyi truk. Nah, mencobanya kita coba tarik. Oke, ditarik. Dan tekanannya kita harus seimbangkan nanti dengan tension yang di atas. Oke. Sementara itu dulu ya. Kita kaji dulu. Harus sesuai tekanannya dengan tension yang di atas tadi. Benang yang tadi di atas, oke. Nah, kalau kita rasakan bahwa benang ini jalannya stabil seperti ini, lihat. Tidak kendor, tidak kencang atau tidak norceng, bisa dimungkinkan ini skoci masih membaik. Oke, masih membaik. Kecuali begitu kita tarik dia rasanya kencang kendor ya. Begitu kencang, kadang kita tarik itu dia longgar, atau kadang kencang atau tersendat-sendat. Bisa dimungkinkan penyakitnya ada di sini. Oke. Nanti ada di video lain, boleh komentar, boleh request. Nanti kita coba kasih tutor bagaimana cara membongkar ini dan bagaimana cara mengeksekusi penyakit yang ada di dalam ini dalam posisi tarikan benang yang kencang kendor. Namun sepertinya dalam kondisi ini membaik-baik saja, oke? Baik-baik saja, namun agak kencang sedikit, tidak masalah. Kita longgarkan dikit aja. Nih. Kita longgarkan dikit seperti ini. Ada bautnya, kasih obeng min, kemudian kita putar ke kiri. Kalau ke kanan kita mengencangkan, kalau ke kiri dia mengendorkan seperti ini. Nah, putar sedikit saja. Oke, lihat awal di sini. Awalnya di sini dia. Nah, lihat ini ujung obeng ini awal di sini. Kemudian kita tarik ke kiri untuk menyesuaikan tarikannya lebih kendor lagi. Oke, seperti itu. Nah, udah kita rasa agak berkurang, berbeda. Karena persoalannya di benang saja, kita tidak membahas di area-area lainnya atau di part-part lain. Kita hanya membahas di aliran benang saja. Oke, babak pertama ini perbenangan kita sudah bakar, tarikannya segini. Oke, dan saya kalkulasikan kemungkinan ini masih membaik, masih bagus si skoci ini. Kita coba masukkan lagi dan kita beralih ke area atas nih. Kita ke area atas yang bersangkutan dengan tension ya. Biar jelas. Kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi. Oke. Untuk cara memasukkannya kita nanti kasih video baru ya, video lain bagaimana cara memasukkan skoci di mesin hitam atau mesin butterfly ke dalam boxnya yang tepat dan bagus dan presisi. Oke, coba lihat, ini sepertinya tidak menyangkut ya. Oh, menyangkut. Oke, ini masih normal.
Coba kita tes. Nih. Apakah sudah bagus? Sepertinya yang atas bagus, tapi yang bawah lihat. Yang bawah dia jadi kencang sekarang, kebalik ya. Kebalik. Tadi kan dikendorin. Ya kan? Posisinya tadi dikendorin. Oh, kebalik ya. Oh, salah nyetingnya, gak apa-apa. Oke, kita diperjelas lagi. Ini posisinya kencang ke bawah ya. Tadi kan naik ke atas norceng. Setelah dibersihkan tadi si skoci, dia jadi kencang ke bawah tapi merata. Ini jalannya merata namun dia masih kencang ke bawah. Oke. Tadi kan naik turun, kencang kendor, namun tidak stabil, kadang ke atas kadang ke bawah. Setelah dibersihkan skoci dan hasilnya dia jalan di atas rata, lihat. Rata, padat. Lihat, ini padat semua, namun berbalik arah jadi ke bawah. Padahal tadi skocinya sudah dikendorkan sedikit ya, tapi malah kencang ke bawah. Oke, sementara kita eksekusi benang bawah, sementara kita anggaplah itu benar sementara ya. Lalu kemudian kita berbalik ke area atas yang ke sini nih, yang ke tension untuk menyetabilkan. Oke. Ini kan dulu stabil nih. Ini baru stabil sebagian, ya. Stabil sebagian, namun ke bawahnya jelek, masih ngambang ya. Coba kita lari ke tension ya. Ini sedikit persoalannya. Tidak ada urusan di area jarum, tidak. Ini hanya urusan perbenangan. Dan tadi saya katakan bahwa benang itu hanya dua medan bawah dan medan atas. Di bawah ada skoci dan spool atau palet. Di atas ada jalur-jalur yang sudah kita tadi lihat bersama bahwa ini stabil. Hanya kita tinggal fokus ke sini. Lihat, ini adalah tension. Tension ini pengukur kencang kendornya di benang ya. Oke. Ini karena kasusnya dia kencang ke bawah namun di atas rata, jadi posisi dia kencang sebelah ya, kencang ke bawah semua. Berarti coba kita tinggal kencangkan yang atas, lihat. Untuk mengukur ini kita tidak bisa langsung sekaligus kalau belum paham triknya ya. Namun kita harus dicoba sedikit demi sedikit seperti ini. Lihat. Kita coba sedikit-sedikit di mana posisi yang pas dalam tekanan benang keduanya. Lihat, ini masih kurang kencang, masih narik ke bawah ya. Masih narik ke bawah, lihat. Oke, lihat. Nah, benang bawah masih kurang enak dilihat, tidak sesuai seperti yang belah atas rapih begini ya. Untuk rapih seperti yang di atas, kita takar lagi tekanan benang yang atas agar dia seimbang. Jadi antara sambungan antara benang bawah dan atas dia stabil ada di tengah-tengah bahan ini ya, di dalam. Tidak ke atas, tidak ke bawah. Oke, kita taikan lagi. Nih. Kita taikan lagi segini ya. Mudah-mudahan pas nih. Kalau yang belum terbiasa mungkin belum paham untuk nakar kanan, tapi kalau yang sudah biasa dia sudah paham sekian-sekiannya. Oke, coba lihat. Nih. Lihat, untuk yang atas agak naik sedikit. Nah, lihat. Sekarang yang bawah bagus. Oke. Yang bawah sudah bagus, hanya ke atas dia naik. Berarti dia kurang kencang ke bawah ya. Jadi terlalu kencang tadi pas di tension ini kita terlalu kencang menarik. Coba kita kendorkan lagi sedikit, yaitu berarah dengan berlawanan dengan arah jarum jam ya untuk mengendorkan yang atas. Coba lihat kita segini ya. Cukup 3 putaran tadi, 1, 2, 3. Ya. Agak seimbang. Di mana titik keseimbangannya? Lihat. Nah, sekarang lihat, coba lihat. Lihat, sekarang sudah bagus. Coba lihat. Nah, jelas sudah bagus dan tinggal kita lihat di bawahnya. Nah, mana tadi? Ini nih, ini dia. Mana? Ini dia. Nah, oke, supaya lebih jelas kita tarik dari tengah ya. Dari tengah. Kita ambil jahitan tengah agar jelas mana yang jahit sekarang. Oke, lihat tadi jalur ini ya. Jalur yang tengah ini. Kita lihat di baliknya.
di sebelah lihat. Nah, tahuan penyakitnya ya. Ini bagus yang di bawah dan juga ini juga bagus. Oke. Jadi hasilnya sudah rapi ya. Atas dan bawah tekanannya sama. Oke, kita simpulkan ya. Jadi komponen yang bersangkutan dengan benang hanya persoalannya di sini satu tension. Oke, satu tension. Selain dari tension, kita tinggal mengecek aliran benang dari sumber benangnya, dari gulung benang sampai ke jarum. Oke, langkah pertama. Langkah keduanya, kita buka sekoci, lalu kita cek tekanan benang yang ada di sekoci, juga kebersihannya, dan kita rasakan dan takar juga bagaimana baut yang harus kita kencangkan, seberapa tekanan baut yang kita kencangkan. Barulah kita setelah mengecek yang di bawah, kita coba lagi. Nah, samakan tekanannya sehingga hasilnya seperti ini ya. Karena benangnya jalannya tidak loncat-loncat, dia rapi, hanya persoalannya dinaik turun saja. Oke. Jadi simpulnya begitu. Benang yang kencang kendor itu hanya di perbedaan tekanan antara benang atas dan benang bawah. Poinnya, kalau tekanan atas kurang kencang atau kurang kendor hanya di tension. Oke, kalau setelah saluran benangnya bagus, dan di area bawah seperti yang tadi ada skoci dan ditakar juga kencang kendornya. Kalau kurang kencang ya kendorin, kalau kurang kencang ya kencengin gitu. Kalau kurang kendor tinggal di bautnya dikendorin. Itu aja, cari keseimbangan titik tengahnya di mana. Oke ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, untuk kali ini kita membahas benang yang kendor naik turun. Karena sebenarnya kalau yang belum paham dan belum tahu persoalan seperti ini akan bingung. Lain halnya dengan para senior ya, para suhu yang sudah terbiasa mengoperasikan mesin jahit, pasti sudah paham sekali. Namun untuk bagi pemula ataupun tukang jahit yang baru bisa hanya menjahitnya, belum bisa menguasai atau mengendalikan permesinan, dia pasti sangat kebingungan sekali. Kayak mudah-mudahan ini bisa membantu para pemula yang masih belajar menjahit atau baru mengenal mesin jahit. Apalagi mesin jahit seperti ini berbeda dengan high speed ya, berbeda dengan high speed. Tapi untuk high speed boleh nanti kita kalau ada kesempatan kita coba untuk mengoprak-oprak berbagai tutor bagaimana cara mengoperasikan dan menghasilkan jahitan itu bagus. Oke ya, sementara itu aja dulu. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa juga di like, comment, and subscribe ya. Dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi Anda semua yang suka menjahit. Oke, maaf kata, kita akhiri saja video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.